bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur karena Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di tempat ini. Hanya Allah yang bisa menghimpun kita. Masya Allah, dari ibu-ibu Persatuan Wanita Patra dari mana Bu? Dari Cilacap. Aduh, teman ya bisa sampai ke sini. Alhamdulillah Allah mempersaudarakan kita di atas ukhuwah Islamiyah pada kesempatan pagi hari ini berhimpun semuanya. Dan Masya Allah, Tabarak Rahman, mudah-mudahan silaturahim menyambung rahim-rahim kita mungkin terpisah jauh sejak dulu nenek moyang kita mungkin ketemu nasab, kira-kira ketemu nasab di siapa kita ini? Terus entah simbah yang keberapa, tetapi kita ini bersaudara di dalam darah, lebih dari itu juga bersaudara di dalam Islam, di dalam agama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini sedikit kita berbincang tentang satu tema yang sangat penting. Apakah kita sudah sholat? Apakah kita sudah sholat? Ada seorang salafus saleh bertanya kepada teman-temannya, hal antum shallun? Apakah kalian orang-orang yang sholat? Kita tahu ini yang tanya ulama, yang ditanya juga para ulama. Maka teman-temannya tersinggung. Maksudnya sampean pripun kan? Lawan kita ini setiap hari sama-sama berada di shop paling awal di masjid, berangkat terus, kok tega-teganya tanya kamu sholat apa enggak? Maksudnya sampean pripun? Kok pertanyaannya begitu? Hal antum shallun? Apakah kalian orang-orang yang sholat? Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ulama kita ini yang bertanya ini membaca surah Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai 35. Surah ke-70 ayat ke-19 sampai 35, karena di situ dijelaskan ciri-ciri orang yang berhasil menegakkan sholat di dalam hidupnya. Ternyata sholat itu bukan cuma takbir sampai salam. Ternyata orang yang sholat memiliki dampak sholat itu di dalam sikap hidupnya yang sangat luar biasa. Surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Surah ke-70 ayat ke-19 sampai 35. Masya Allah. Pertama, Allah justru menjelaskan umumnya manusia. Umumnya manusia itu sifatnya apa? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a, punya dua sisi sifat buruk. Dua sisi sifat buruk. Sifat buruk ketika sedang ada masalah, dan sifat buruk ketika sedang mendapatkan kelaparan nikmat. Dua-duanya muncul sifat buruknya. Saat diberi nikmat juga muncul sifat buruknya. Saat diberi musibah juga muncul sifat buruknya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, lagi pikir. Penjelasannya, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a.
ketika dia manusia ini mendapatkan keburukan di dalam hidupnya, kehilangan, kekurangan, kesempitan, keserakan, keserakan. Keserakan itu apa? Keserakan. Didesak kebutuhan yang sangat mendesak, tetapi tidak memiliki apa-apa. Kepepet, gitu ya. Dulu ada teman saya di pondok itu kalau ngaji itu suka nyontek gondrongan. Jadi kan kitabnya itu kitab gundul, tidak ada harokatnya, tidak ada terjemahnya, harus dibaca di depan kiai pakai harokat dan terjemahnya. Caranya gimana? Terus digondrongi dikasih harokat, bawahnya ditulisi artinya. Nyontek dari kakak kelasnya biasanya. Ini artinya apa? Nulisnya tetap harus pakai asal Arab karena kitabnya itu nggak boleh ditulis Latin. Maka kemudian biasanya P itu kan ditulis huruf Fa. Terus dia membaca salah satu kata dibaca seperti huruf M. Nah, huruf Fa-nya itu tidak dibaca huruf P. Kiainya terus kan dibaca mefet sama kiai terus disauti, oh awalnya mefet keventut karena kitabnya gondrong. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a. Ini manusia umumnya kalau mendapatkan kesusahan berkeluh kesah. Gersulanya itu RT tahu semua. Padahal cuma tertusuk jarum. Tertusuk jarum, ibu-ibu saat pengajian semua ngerti. Aduh, aku tadi pagi tertusuk jarum. Gitu. Sama ibunya lain nggak tahu, aku jeruk ini jarumnya beda. Sakit banget tadi itu, mungkin pas kena syarafnya kali ya. Ngomong sama yang lain lagi, beda lagi. Ini kayaknya kena pembuluh darahku yang nanti apa ya? Tadi itu habis ketusuk, langsung darahnya itu semuanya dramatis. Indonesia akhirnya kalau manusia itu diciptakan dalam keadaan seperti itu. Dalam syarasyamu jazu artinya kalau kemudian ditimpa kesusahan, kalau kesahnya sampai kemana-mana. Padahal ibu yang dirahmati Allah, berkeluh kesah itu kira-kira menyelesaikan masalah tidak? Ada cerita, ada seorang ibu membelikan anaknya celana panjang baru. Dibelikan celana panjang baru si anak ini, ternyata ketika dicoba kepanjangan 10 cm. Terus dia ngomong sama ibunya, ibu ini loh, mosok sama kurang anaknya sendiri nggak hafal. Panjangan 10 cm gini ya mau dipakai. Ibu ini yang belikan nggak mutu gitu. Kata si anak begitu sama ibunya. Ya maaf ya nih, terus ibunya ternyata ada keperluan lain terus pergi. Ketemu kemudian dengan bapaknya, ngomong dia, nih Pak, coba lihat ibu tuh belikan orang itu toh masa panjangan 10 cm kayak gini, kan malu aku pakainya. Ini jeneng ya Pak ya. Wah, ini ya kasihan temen. Yo sabar nih, kata bapaknya. Ketemu kakaknya, ngomong lagi, Mbak, coba lihat Mbak. Kayak gini butuh belikannya. Itu kan jangan 10 cm loh. Kalau banget atau temen-temen apa nanti aku jadul banget. Penampilan jadi gak trendy toh. Kakaknya cuma mandur-mandur. Ketemu dengan pembantunya. Budel. Kayak gini kan ibu belikinnya tuh. Kamu tuh terang ini oh ya. Kelihatan kok jelek banget gitu. Terus kemudian ketemu juga dengan omnya tinggal di rumah itu. Om, gimana om celana baru?
jelek kok, nah itu belikannya 10 cm panjang kayak gini, gimana nggak jelek? Semua orang yang ditemui dia berkeluh kesah, maka semuanya pengen membantu, semuanya berniat baik. Setelah ibunya keluarnya selesai, dia periksa celana itu, orang kasihan panjang 10 cm. Kalau bertepatan keluarga itu semuanya pintar jahit. Maka si ibu motong 10 cm, keras. Besok 10 cm sudah berbuah pas. Si bapak pulang dari kantor, ingat tadi anaknya marah-marah soal celana. Akhirnya kemudian karena kasihan dipotong lagi 10 cm sama bapaknya. Keras, besok bagus. Kemudian kakaknya pulang dari kuliah, ingat adiknya tadi ngeluh kepanjangan 10 cm, dipotong lagi, keras, besok. Pembantunya juga ingat, ya Allah jadi bagus ini kasihnya celana kayak kepanjangan 10 cm tadi. Boknya dipotong kan ya gampang, keras, besok. Kemudian omnya datang. Oh ini kalau yang panjang 10 cm, oh kayaknya sudah pendek kan, mungkin ponakan saya itu suka yang trendy kali ya. Ya udah tak potongnya lagi 10 cm lagi, kemudian dipotong keras diserbu. Malamnya mau acara gaul-gaulan, mau pakai celana baru dipakai, ternyata di atas paha. Apa akibatnya? Mengeluh pada pihak-pihak yang ternyata bermaksud baik pun ternyata berakibat belum tentu baik. Irama sosial jazul, padahal manusia itu suka mengeluh kemana-mana dengan keluhan yang kadang-kadang berlomba-lomba, seakan-akan siapa lebih menderita itu yang juara. Astagfirullah, malam itu aku sahurnya dulu 3 jam. Yang dengar gak terima, bilang kemudian mendengku cuma 3 jam, lah aku pernah 5 jam. Seakan-akan makin menderita makin juara. Kita ini dalam berkeluh kesah sering berlomba. Innal insana khuliqa halu'a. Seperti itu kita ini keadaannya. Kalau ditimpa musibah berkeluh kesah. Wa idza massahul khairul manu'a, dan apabila mendapatkan kebaikan maka dia berubah menjadi kikir, tidak mau berbagi. Kalau soal kesusahan, rajin berbagi, share berita ini bahwa saya pagi ini tertusuk jarum, share sebanyak-banyaknya di medsos. Tetapi kalau sudah soal nikmat, dapatkan anugerah dari Allah, diam-diaman biar gak ada yang tahu, diam-diaman biar kemudian bisa dinikmati sendiri. Kikir ketika mendapatkan nikmat. Ini sifat umum manusia. Obatnya apa, Bu? Obatnya ternyata sholat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat ternyata akan dijauhkan dari sifat semacam itu. Nah, kalau kemudian kita bisa muhasabah saat ini, kira-kira kita masih suka berkeluh kesah lagi pikir, atau alhamdulillah sudah sembuh? Sembuh belum? Kalau belum sembuh, berarti terapi sholatnya perlu dibenahi. Karena alaminya itu memang sifat umum manusia kok. Semua manusia kena sifat macam itu. Kecuali orang yang sholat. Orang yang sholat itu sembuh dari sifat semacam itu. Illal musallin. Orang-orang yang sholat ini akan disembuhkan dari sifat yang semacam itu. Sebabnya apa? Sholat itu menyambungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala nikmat dan penentu setiap takdir. Maka kalau orang sholatnya benar,
Karena Allah itu pemilik segala nikmat dan penentu semua takdir, Dia tidak akan keluar mengadu kepada makhluk, tetapi mencukupkan diri mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, kalau kita menyimak di dalam Al-Quranul Karim, amalan nabi-nabi itu dahsyat. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah selama 500 tahun, diangkat jadi nabi umur 450, mengakhiri tugasnya umur 950, total berdakwah selama 500 tahun. Nabi Ibrahim kita tahu apa yang beliau lakukan, dari menghancurkan berhala sampai dibakar, debat dengan Raja Namrud, diusir dari negerinya, hijrah ke Mesir gitu ya, balik ke Palestina, hijrah ke Makkah, meletakkan keluarganya, membangun Ka'bah gitu ya, berkorban, memanggil manusia untuk berhaji. Amatnya dahsyat. Nabi Musa gitu ya, melarikan diri dari Mesir sampai ke Madian, di sana kemudian bekerja kepada seorang lelaki saleh yang memiliki 2 orang putri, diangkat jadi nabi, kemudian kembali ke Mesir mendakwai Fir'aun, melawan tukang-tukang sihir gitu ya, menyelamatkan Bani Israel, dikejar pasukan Fir'aun sampai kemudian mereka ditenggelamkan, masih memimpin Bani Israel dengan segala macam kesusahan di depan. Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu amalan mereka besar. Tetapi ada seorang nabi, amalannya sederhana bu, tapi ceritanya panjang. Nabi ini amalannya cuma satu hal kecil, tapi bisa jadi panduan hidup kita sepanjang masa. Nabi ini namanya Yakub alaihissalam. Makanya pakai ibu-ibu itu kadang-kadang stres. Kenapa kok stres? Anak saya itu 3, yang 2 itu alhamdulillah yang beres, soleh, baik, berprestasi. Tapi yang satu ini kok astagfirullah, akalnya salah saya apa, dosa saya apa kok sampai punya anak kayak begini gitu saya ya. Ada ibu-ibu yang ngadunya begitu itu kadang-kadang, terus sama guru-guru kita, ustaz-ustaz kita dijawab, lumayan bu jenengan anak 3 nakal 2 lah masih nakal 1 lah masih 2 yang soleh. Lu ada lu yang lebih soleh dari itu, orang yang soleh, bapaknya dulu juga soleh banget, kakaknya dulu sesoleh-solehnya soleh. Namanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu orang soleh, anak dari orang soleh, cucu dari sesoleh-soleh orang. Nah itu anaknya 12 itu. Yang nakal berapa? 10. Anaknya yang nakal 10. Yang soleh hilang. Hilang sejak kecil, bahkan dikabarkan oleh saudara-saudara sendiri di mana sering jalan. Luar biasa Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi apa amalan besarnya Nabi Yakub itu yang luar biasa dahsyat, seperti yang seharusnya kita lakukan di dalam salat. Innama asku basti wa husni ilallah. Sungguhnya semata-mata aku adukan semua kesusahan dan kesedihanku itu kepada Allah. Kalau curhat, sebaik-baik curhat, mencurahkan isi hati, menumpahkan segala rasa beban di dalam dada itu kepada Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah sampai mengatakan, kamu ini punya akal atau tidak? Dia menasihati seseorang, kamu ini punya akal atau tidak? Loh, kok bisa? Iya. Kenapa kau adukan Allah yang maha pengasih kepada makhluk yang tidak berdaya? Maksudnya bagaimana? Takdir itu siapa yang menakdirkan? Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Kalau kemudian takdir kita adukan kepada manusia, sudah ketetapan Allah, kita adukannya kepada manusia, maka
itu seperti mengadukan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada zat yang tidak punya kasih, tidak punya sayang. Mengadukan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa kepada zat yang tidak punya kekuasaan apa-apa, kekuatan apa-apa. Mengadukan Allah yang Maha Bijaksana kepada zat yang, kepada orang yang tidak punya kebijaksanaan. Ini sebuah kekeliruan. Maka curhat yang paling utama adalah mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat itu tempat di mana kita bisa mengadu, berkeluh kesah, menumpahkan semua hal yang jadi beban berat hati kepada Allah. Demikian pula berdoa secara umum. Innama asbudati wa husni ilallah. Kadang-kadang kualitas orang ditentukan dari isi curhatnya. Kualitas orang ditentukan dari isi curhatnya. Ibu-ibu kira-kira kalau curhat, isi curhatnya apa? Kalau diberi kesempatan mengadu kepada Allah, apa yang ibu adukan? Kita punya contoh dari Nabi SAW pulang dari Taif setelah mengetuk semua pintu 3 hari 3 malam, berdakwah, mendatangi setiap orang, menyampaikan ayat-ayat Allah. Balasannya beliau dilempari batu, dikejar-kejar, disakiti, diusir, sampai harus kemudian keluar dari kota itu dan menyembunyikan diri di sebuah kebun anggur. Ketika diberi kesempatan mengadu kepada Allah, apa pengaduan beliau? Kalau kira-kira kita seperti Nabi sih, keadaan berdakwah kemudian disakiti sedemikian rupa, dilempari batu, dikejar-kejar. Tiba saat untuk mengadu apa yang dikatakan, ya Allah, aku adukan mereka, kebalikan mereka, kejahatan mereka. Kan kita umumnya pasti begitu. Tapi apa pengaduannya Nabi SAW? Kita bisa baca di dalam sirah Nabi ketika mengadu kepada Allah setelah dilempari batu, setelah diusir, setelah disakiti, setelah luar biasa kekuatan kepada beliau itu sangat menyakitkan. Apa yang dia adukan? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu kelemahan kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku. Jadi beliau ketika mengadu kepada Allah mengatakan, ya Allah, aku ini diusir ketika mendakwahkan asmamu, aku ini diusir ketika menyampaikan tentang Islam. Ini maafkan aku ya Allah. Semua ini karena kelemahanku, semua ini karena kurangnya siasatku. Bayangkan, itu padahal berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru kaum Taif ini supaya masuk Islam, disakiti begitu rupa. Beliau tidak mengadu, mengatakan, ya Allah, hancurkan mereka, ya Allah, binasakan mereka, ya Allah, tidak kembali perlakuan mereka kepadaku. Bukan. Yang dikatakan Nabi, aku adukan kepadamu, ya Allah, dha'fa quwwati, lemahnya kekuatan, wa qillata hilati, dan sedikitnya daya upaya. Tidak saja. Jadi pertama, menghilangkan sifat keluh kesah lagi kikir ini kepada Allah jalannya dengan cara salat kita diadukan semua beban-beban berat di hati ini kepada Allah semata-mata, karena Dia yang maha menyelesaikan segala persoalan, karena Dia yang mengatasi semua masalah, karena Dia akan menjawab semua doa. Ud'uni astajib lakum. Kamu seru aku, kamu curhat padaku, aku pasti menjawabmu. Salat itu tempat kita kemudian berbincang-bincang kepada Allah Azza wa Jalla. Illal musallin, maka orang yang terbebaskan dari sifat berkeluh kesah lagi kikir karena mereka salat. Karena mereka salat. Nah, ini kemudian kita perlihatkan kualitas salat kita seperti apa. Maka Nabi SAW sampai mengatakan, ya Bilal, hari Nabi salat, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Kenapa? Karena salat itu saatnya curhatan bisa-bisa kepada Allah atas semua kelelahan dunia. Jadi kadang-kadang kebalik, salat yang berat, salat yang dicurhatkan kepada Allah itu. Dan kalau salat itu tubuhnya sakit. Atau itu kalau salat itu kalau imamnya lama-lama itu punggungnya kok gede. Aku tuh kadang-kadang yang kita adukan malah salatnya, padahal salat ini tempat mengadu kepada Allah. Perjuangan kita berikutnya, illal musallin.
musallin. Maka sholat seperti apa yang kemudian bisa mengubah kita menjadi orang yang extraordinary, menjadi orang yang istimewa, spesial, karena beda dengan umumnya manusia yang berkeluh kesah di kikir, yang berkeluh kesah ketika mendapat musibah, yang kikir ketika mendapat nikmat. Orang yang sholat ini justru orang yang mengetahui bahwa nikmat itu makin dibagi, makin nikmat. Luar biasa. Ilal musallin. Apa sih sifat orang-orang sholat itu? Total alladzina hum ala salatihim daimun. Oh, ibu sudah hafal surah Al-Ma'arij. Siapa orang sholat yang benar sholatnya itu, yang bisa menyembuhkannya dari penyakit gampang stres itu, gampang stres, mudah berkeluh kesah dan mudah kikir itu. Satu, orang yang sholat dan kemudian mendawamkan sholatnya. Dawam itu apa, Bu? Dilestarikan, diistiqomahkan, dibiasakan, dirutinkan sampai menjadi rasa-rasanya ada yang hilang kalau kemudian tidak dilakukan. Sampai kemudian kita merasa kalau belum melakukannya menjadi rasanya garu sendiri. Garu itu kan? Ibu ini pindu saja merasa garu. Garu itu perasaan nanti gak enak, gitu ya. Suka kemudian bersikap di saat-saat tertentu. Kenapa? Karena ada yang hilang. Nabi SAW itu mendawamkan qiyamul lail, bahkan menjadi kewajiban bagi beliau, sehingga kalau tidak qiyamul lail rasanya riuh, rasanya perasaan itu ada yang kurang, terus ada yang hilang. Itu namanya dawam. Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang mendawamkan sholatnya, kalau sampai sudah tiba waktunya belum sholat, gelisah. Intinya gitu. Kalau sudah tiba waktunya sholat kok belum sholat, gelisah. Itu cirinya sudah mendawamkan sholat, minimal seperti itu. Sudah jam 2 belum sholat, duhur kok tenangnya ini, berarti belum dawam. Sudah jam 2 kok belum sholat duhur, kok tenang saja, itu berarti bukan orang yang alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi yang dimaksud mendawamkan itu membuatnya menjadi kebiasaan sampai terasa sebagai kebutuhan. Nek gak enak hati ini. Kalau enggak, terasa gak enak di dalam hati. Itu namanya dawam. Ini standar minimalnya dawam itu, merasa gak enak kalau belum pada seharusnya sudah dilakukan, Pak. Ibu-ibu saja pun kraos ngaten. Datang kebon pas alas pengono niku pun jam setunggal untuk jaring sholat niku proses sekeco betul. Sekeco. Oh, sekeco. Terima Bu, sekeco boten termana. Boten sekeco ya. Pokoknya nonton sing kraos ki piye ta ya. Jadi sesuatu menggelisahkan. Kenapa? Karena dulu itu namanya standar minimal dawam. Standar minimal dawam itu kalau kita kemudian sudah saatnya kok belum dilakukan, kita merasa gelisah. Itu namanya kita sudah menjadikan sholat sebagai sesuatu yang daib di dalam diri kita. Minimalnya adalah kita menjadikannya sebagai sesuatu yang terasa hilang ketika kita seharusnya melakukan kok belum melakukan. Nabi SAW itu menjadikan sholatul lail, sholat malamnya sebagai sesuatu yang dalam dalam hidupnya. Sehingga Rasulullah terlewat, beliau menebusnya dengan cara apa? Sholat duha, sholat di waktu duha. Karena apa? Gemes sendiri. Kenapa semalam kok enggak gitu? Mungkin saking kelelahannya pada suatu saat. Rasulullah SAW itu selalu dapat qiyamul lail, bangun malam, kecuali saat-saat tertentu di mana Allah menjadikan beliau tidak bangun untuk memberi rukhsah bagi umatnya, untuk memberi keringanan contoh bagi umatnya. Bahkan pada saat pasca perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW itu ditidurkan Allah beserta semua umatnya, itu bangun-bangun sampai kemudian matahari sudah nyaris naik. Artinya sholat subuhnya Nabi itu telat. Maka Ibnu Mas'ud ketika bertanya, Rasulullah kok bisa sampai begini? Gitu. Rasulullah menjawab apa? Aku menahan tidurku untuk memberi pengajaran bagi umatku, yaitu apa? Yang namanya sholat subuh. Kalau memang terlambat begitu bangun, segera menaikkan. Karena apa? Dawam.
Ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa inqalla. Ini agar orang tidak kemudian Nabi SAW itu diberi oleh Allah karunia untuk 14 di dunia itu untuk memberi petunjuk kepada umat. Jadi Kanjeng Nabi itu selalu sanggup bangun pada waktunya, tapi ketika itu diberi oleh Allah keadaan semacam ini. Untuk apa? Supaya kita punya dalil. Nah, telat subuh hijau iya gitu, supaya kita mendapatkan ilmu. Karena kalau enggak nanti kita bangun telat terus, sudah telat nih, nggak usah sholat sekalian, gitu kan? Nah, karena kita tidak punya ilmunya. Kalau kita kemudian mendapatkan ilmu dari Nabi SAW inilah yang kemudian kita amalkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namun malah sholati ini orang-orang yang mendawamkan sholatnya, standar minimalnya tadi lebih dari itu, selalu menjadikan sholat ba'da sholat, menunggu-nunggu sholat ba'da sholat. Ibu-ibu kalau sudah duhur gitu ya, kalau sudah duhur itu sudah rindu asar. Nah, ini level perasaan yang lebih tinggi orang-orang yang mendawamkan sholat gitu. Kalau sudah selesai asar, cepet-cepet pengen maghrib gitu. Kalau sudah maghrib itu cepet pengen isya. Kalau sudah isya itu pengen tahajud. Misalnya ini namanya sudah mendawamkan sholat pada level yang lebih tinggi. Jadi dia pokoknya kalau sudah selesai sholat itu sudah pengen sholat lagi. Sehingga apapun kesempatan untuk sholat dia gunakan untuk sholat. Karena seringnya sholat gitu. Dawamnya sholat, senang sholat. Pada subuh pengen sholat, tapi nggak boleh. Ya tunggu nanti kalau sudah suruh, lalu kemudian isyrok sholat gitu kan. Terus isyrok, habis isyrok duha gitu ya, nunggu waktu duhur, habis sebelum duhur itu imamnya belum datang, sholat lagi ya, gitu ya, qobliyah gitu ya, imamnya sudah selesai sholat lagi ya, ba'diyah, sholat pengen ngasar ini gitu kan. Ini sampai kemudian kecanduan sholat. Nah, level tertinggi dari mendawamkan sholat itu sampai kayak kecanduan, pengen terus sholat. Kenapa? Karena ada keterikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan nyambung dengan Allah yang paling nikmat itu di dalam sholat. Sholat yang kemudian didawamkan. Dan Nabi SAW mendikwa ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu amal yang paling dawam, dijaga kelestariannya, dijaga kerutinannya meskipun sedikit. Selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Nomor 2-nya, ciri orang yang berhasil menegakkan sholatnya ini, setelah tadi kecanduan sholat gara-gara dawam sholatnya tadi, yang kedua itu mereka itu sensitif terhadap hartanya. Maksudnya sensitif terhadap hartanya itu tahu, ini kalau saya dapat penghasilan segini, ini pasti ada haknya orang lain. Sensitif. Karena kadang-kadang ada yang tidak sensitif, cuma segini ya, kurang. Jadi sudah gaji yang besar, tetap merasa kurang, itu berarti tidak sensitif terhadap hak orang lain. Tetapi ketika kita kemudian Masya Allah, lah saya itu cuma kemarin ngetik artikel sehalaman C, lah kok dapat honor segini misalnya gitu ya, kita langsung sensitif. Harusnya nggak segini. Wong saya itu ngetiknya cuma ngambil dari materi yang zaman dulu sama saya zaman dulu air kebanyakan kemudian disisihkan. Ini namanya sensitif. Hakum maklum, dia tahu ada hak yang kemudian diketahui. Lebih-lebihnya adalah soal zakat. Ibu-ibu tahu kenapa zakat itu wajib? Karena sering terjadi orang-orang lebih kaya biasanya itu dapat penghasilan banyak karena jasa orang-orang yang lebih miskin. Kalau saya tanya satu bos perusahaan dengan karyawan perusahaan, jam kerjanya banyak mana? Banyak karyawannya ya. Penghasilannya banyak mana? Larang tenang. Coba bayangkan, jam kerjanya saja banyak karyawannya, tapi penghasilannya banyak siapa? Banyak bosnya. Nyuwun sewu. Di sini ini misalnya gitu ya, ada yang tabungan warung kecil, ada yang tabungan warung kecil gitu ya, kelompok di rumahnya sedikit dagangannya.
Itu kalau perlu apa-apa belanjanya kemana? Kadang-kadang malah ke supermarket. Tapi pemilik supermarket kira-kira pernah belanja di sini ya? Enggak. Jadi kebanyakan uangnya orang kaya datangnya lewat orang miskin. Apalagi dalam sistem kapitalis, subhanallah. Ibu saya dulu, saya ingat zaman saya SMA, ibu saya itu bikin produk minuman tradisional instan, menggerakkan ibu-ibu sebisa untuk bikin PPKS. Kemudian ibu saya memasarkan, saya itu nemenin masarkan ke sebuah supermarket gede gitu ya. Itu produk ditaruh di situ gitu ya. Itu sistemnya naruh di situ, dia tunggu 3 bulan evaluasinya. 3 bulan kemudian baru dicatat laku berapa dan baru akan dibayarkan sebulan sesudah pencatatan itu. Kan luar biasa ya. Jadi kebanyakan supermarket gede itu siapa yang biayai sebenarnya? Orang-orang seperti ibu saya yang nyetor itu kan. Tapi ibu saya belanja di supermarket itu harus cash apa boleh bilang nanti dipotongkan hasil penjualan produk saya aja ya. Harus cash nggak? Cash. Maka kebanyakan orang kaya kalau dalam sistem kapitalis seperti ini semuanya itu disokong orang miskin. Panjenengan dapat dok asin Pak titik ke supermarket sama aturannya. 3 bulan nanti baru dihitung. Sepayung kilo. Lembayar sesasi menang. Berarti kita ini transaksi Pak. Itu pada 3 bulan belum tentu ada yang laku. Baru bosok kabel. Subhanallah, ini terjadi. Maka orang yang sholat itu pasti sensitif. Ini harta dari mana? Datangnya dari mana? Gitu ya. Ini ibu-ibu Pertamina, uangnya dari mana? Oh, masya Allah gitu ya. Ini sensitif gitu ya. Minyak bumi gitu ya. Buminya milik siapa? Milik Allah gitu ya. Kok bisa uangnya untuk jenengan? Soalnya suaminya mulia Pak. Mulia kayak panjenengan itu, ya masya Allah ya luar biasa. Jadi oil and gas ini salah satu cabang di antara pengelolaan kekayaan alam yang paling besar, kemudian mendatangkan keuntungan termasuk bagi negara juga dari pegawai-pegawainya. Karena untungnya besar untuk negara, maka pegawainya harus dikasih banyak. Kalau enggak nanti masalah gitu kan. Nah, maka dari itu panjenengan kemudian harus sensitif ya Bu ya. Waladina hum bi amwalihim haqqun ma'lum lisa'il wal mahrum. Orang-orang ini peka sekali bahwa dalam hartanya ada hak orang lain. Lisa'il wal mahrum, baik bagi orang yang minta maupun orang yang tidak minta tapi jadi butuh. Jangan memerlukan. Kita ini harus sensitif kepada orang-orang di sekitar kita yang mereka memerlukan, tetapi mereka menjaga dirinya. Mereka tidak mau ngemis, mereka tidak mau minta-minta. Gitu ya. Ibu-ibu tuh coba perhatikan orang-orang yang dagang di pasar dari pagi jemur nunggoni dagangannya sampai siang itu penghasilannya dibandingkan orang yang kemudian nyadong di perempatan. Saya yakin jauh lebih besar yang nyadong di perempatan. Kita belum bicara berkah, pasti beda berkah, bukan? Tetapi kadang-kadang kita juga perlu care kepada orang-orang yang seperti ini, yang ada di pasar-pasar. Mereka tak mau minta, tapi sesekali mungkin kita perlu beladanya ke situ. Sesekali kita kemudian memberikan penghargaan, nggak berupa uang. Mungkin kita berikan fasilitas akses modal, fasilitas akses berbagai macam yang mungkin mereka itu tetap tegak mandiri dan kemudian tidak meminta-minta. Luar biasa. Mereka menjaga kehormatan gitu. Saya ingat ada salah satu seniman agak error yang error tapi sering errornya benar gitu ya. Namanya Pak Sujiwo Tejo, saya bilang gitu sama beliau tidak tersinggung. Error tapi kadang errornya benar. Ngawur karena benar katanya. Aku tuh dulu suka ngasih pengemis ke dia, tapi aku bertobat dari ngasih pengemis sejak kapan? Sejak jam 3 pagi. Pada satu hari jam 3 pagi aku lihat bagaimana simbah-simbah sepuh ngangkuti sayuran di gendongannya ke pasar Jatinegara. Habis itu aku bertobat dari ngasih pengemis. Lebih baik tak pakai belanja seikat 2 ikat sayur itu. Itu bukan untuk menghalangi ibu-ibu dari ngasih pengemis. Saya kira ada juga pengemis yang perlu dikasih gitu ya.
Tapi intinya adalah bagaimana kemudian kita mengenali orang-orang yang sebenarnya memerlukan, tetapi mereka tidak mau meminta kita, menjaga diri dari meminta kita. Al-mahrum, orang-orang yang seperti itu. Walladzina hum walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ciri selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang menegakkan salatnya ini, orang-orang yang menegakkan salatnya ini adalah orang-orang yang yakin membenarkan tentang tibanya hari pembalasan. Sudah yakin belum kalau besok itu kelak di sisi Allah ada hari pembalasan itu? Kita sudah yakin belum? Yakin nggak bahwa setiap amal itu tercatat dan catatan itu akan dibuka? Yakin nggak bahwa kemudian tidak ada sebutir darah pun yang lepas dari pembalasan di sisi Allah SWT? Ini nilai yang harus kita tegakkan sebagai orang yang sholat. Yakin akan tibanya hari pembalasan. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mati itu ngeri. Mati itu ngeri. Tapi yang sesudah mati lebih ngeri daripada mati. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, maka orang-orang yang membenarkan hari pembalasan harus yakin bahwa setelah mati ada kubur. Mati itu seluruh rasa sakit pun jadi satu, seluruh sel dicabut daya hidupnya gitu ya. Itu sudah sangat menyakitkan. Makanya biasanya orang yang mati, yang keluar dari lisannya asli isi hatinya, yang selama ini mungkin ditutupi. Ada orang yang kita lihat agak selengean macam-macam, ternyata ketika dicabut nyawanya, yang keluar dari lisannya Allah, la ilaha illallah, enteng. Berarti di balik selengeannya hatinya selalu berpikir kepada Allah. Karena ada juga gitu ya, penjual keliling ketabrak. Waktu saya di Purworejo masih nyari itu kejadian gitu ya, seorang pedagang ketabrak, buat gitu. Terus sudah sakratul maut kan dibimbing, Pak, nyebut Pak. Apa yang disebut? Tape. Nah memang pedagang tape yang mengisi hatinya ternyata tape. Maka ini penting. Dagang tape boleh, nyebut tape, promosi tape boleh, tapi jangan tape yang mengisi hati. Apalagi tape recorder, otep ya. Ini yang nggak boleh mengisi hati. Belanja, hobi dan lain sebagainya monggo. Kadang-kadang kita perlu merehatkan jiwa kita dari yang serius-serius supaya tidak kelelahan. Tetapi yang mengisi hati jangan itunya, jangan brandnya. Kayak ibu-ibu gitu ya, sakratul maut ditutup malah Zara, Louis Vuitton, Bonia. Ada yang bawa Bonia tersinggung. Saya nggak ikut itu. Ya, itu bukan itu. Maksud saya bahwa ya senang barang apa itu fitrah manusia, senang barang apa dan lain sebagainya itu fitrah manusia. Tapi jangan dijadikan isi hati, jangan sampai menjadi isi hati. Itu saja gitu ya. Saya itu juga senang barang api kok gitu ya. Pokoknya naik gratis itu senang banget. Tapi kalau bisa itu jangan dijadikan isi hati, kan intinya begitu. Nah, masuk kubur itu lebih berat daripada mati, Bu. Lebih berat daripada mati itu masuk kubur. Karena di kubur itu ada 4 pertanyaan ujian sudah dibocorkan sejak dulu. Sak kunci jawabannya tetap banyak yang gagal. Ya kan, Bu? Sudah dibocorkan sejak dulu kunci jawabannya, tetap banyak yang gagal. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, ma kita buka. Itu sudah dibocorkan sejak dulu, pertanyaannya begitu. Tetapi tetap saja banyak yang gagal ujian. Nah, sekarang coba dihafalkan. Jawabannya didapatkan Allah, Islam, Muhammad, Al-Quran. Gitu kan? Ini 4 ini hafalin, Bu. Sudah hafal, cuma belum masuk ke hati kadang-kadang. Ini yang menyebabkan orang kesulitan menjawab di kubur. Padahal galak-galak itu menanyakan. Ini petugas ujiannya itu galak, namanya mungkar nakir. Kalau salah jawab, pukulin. Subhanallah, gitu kan? Kubur
yang sesudah kubur lebih berat. Namanya yaumul ba'ats, kebangkitanku. Bangkit dari kubur itu lebih berat daripada di dalam kubur. Dalilnya apa? Di surah Yasin. Ada orang kafir di dalam kubur itu disiksa, tapi ketika disuruh bangkit dia masih shock. Ya wailana memba'atsana min marqadina. Aduh celaka aku, siapa yang membangunkan aku dari tempat pembaringanku. Bayangkan, itu orang kafir di kubur itu disiksa, disuruh bangun, syokku. Saking dahsyatnya hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Ba'ats itu berat, lebih berat lagi habis itu yaumul mahsyar. Habis bangkit kan dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau kita wukuf di Arafah gitu ya, terasa miniaturnya. Tapi itu nggak ada apa-apanya, suhunya cuma paling 50 derajat Celcius. Sedangkan di padang mahsyar disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, matahari didekatkan sampai sejengkal, di oven. Subhanallah. Dan semua ketika di mahsyar itu dalam keadaan, kata Rasulullah SAW, dalam keadaan tidak pakai baju, telanjang bulat, tidak pakai alas kaki gitu ya. Sampai-sampai Bunda kita Aisyah bertanya, nah itu apa nanti jadi lirian? Oh, telanjang semua begitu. Kata Nabi SAW, saking besarnya urusan hari itu sampai orang tidak akan sempat memperhatikan orang lain. Sampai begitu. Mahsyar itu ngeri, Bu. Ba'do mahsyar lebih ngeri lagi. Namanya hisab. Di hisab itu kayak apa? Kalau di mahsyar keringatnya karena panas, kalau di hisab itu keringatnya keringat dingin. Kenapa? Malu sama Allah. Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, ditampilkan seluruh nikmat Allah bagi manusia, lalu ditampilkan pula seluruh amalnya, maka manusia merasa malu kepada Allah karena banyak nikmatnya dipakai untuk durhaka kepada Allah. Ketika itulah dihisab itu keluar keringat dinginnya. Saking malunya kepada Allah, maka ada keringat dingin itu yang bercucuran sampai menggenang semata kaki. Ada yang keringat dinginnya itu menggenang sampai lutut, ada yang menggenang sampai dada, ada yang lebih dari itu. Karena saking malunya kepada Allah. Ternyata ibu-ibu semua adalah bintang film. Karena nanti ada tayangannya seperti itu. Ibu-ibu itu bintang film, kameramennya namanya Raqibun Atid. Raqibun Atid itu kameranya nggak kayak ini. Kalau ininya ada memorinya terbatas. Kalau kameranya Raqib dan Atid pokoknya on sejak balik, baru off ketika mati. Baterainya juga nggak perlu diisi ulang. Dan ibu-ibu itu ternyata semuanya adalah bintang film. Bintang film, terus kita sudah bintang film, terus profesinya jadi bintang film. Bintang film double. Luar biasa. Kita semua bintang film, semua akan akan ditampakkan. Acting kita selama di dunia akan ditampakkan. Tergantung actingnya memalukan apa enggak. Ibu-ibu bisa menyaksikan sendiri nanti actingnya. Bu, seminggu saja. Niki boten nanti ibu-ibu Pertamina. Jadi nanti alih-alih ngomongnya bintang film. Dan hari ini saya kayu bisa bintang film. Jadi nanti ayu nak sorry. Insya Allah lebih cantik dari bidadari 70.000 kali lipat lebih cantik dari bidadari. Insya Allah. Jadi, Masya Allah kita semua akan ditampilkan. Itu beratnya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, man yuhasabu faqad yu'adzab. Siapa yang dihisab itu pada hakikatnya sudah disiksa sama Allah. Siapa yang dihisab itu hakikatnya sudah disiksa. Dipaksa melihat aktingnya selama di dunia. Ya Allah, itu saya lagi merasani ustaz padahal di tengah pengajian. Itu nanti ditanyakan, Bu. Ya Allah, itu saya lagi apalagi maksiat-maksiat kecil yang kita sepelekan ternyata semuanya ditampilkan sama Allah, dan itu semuanya menjadi
menjadi tayangan di sana yang bikin terkenal. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu yang hadir pengajian seperti ini, insya Allah actingnya semuanya keren, dapat piala citra gitu ya. Actingnya itu masya Allah, itu aku lagi pengajian, masya Allah aku lagi baksos, masya Allah aku lagi infak sembunyi-sembunyi, masya Allah aku lagi sholat tahajud, masya Allah aku lagi puasa sunnah, masya Allah semua masya Allah terus. Indah-indah actingnya insya Allah ya Bu ya. Mulai hari ini walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun, sehingga orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat takut kepada azab Allah. Bu pernah bayangin azab neraka ya? Seringan-ringan azab di neraka adalah sebutir kerikil diletakkan di bawah telapak kaki yang membuat otak mendidih. Ini kerikil ditaruh di bawah telapak kaki, panasnya menjalar, otaknya terebus mendidih, bubuk. Itu paling ringan. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun, maka kita ini sangat takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin fa man ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Yang selanjutnya ini bagian yang juga sangat penting karena godaan ada di mana-mana, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang menegakkan sholat adalah orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjauhi zina dan segala hal yang mengantarkan menuju zina. Subhanallah ya, zina ini dosa yang besar, dosa yang berat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat dari hukuman yang ditegakkan di dalam syariat, hudud untuk zina itu berat, maka jelas bahwa ini sebuah dosa yang besar. Karena dosa ini berpengaruhnya bukan cuma pada yang bersangkutan saja. Beda dengan mencuri, Bu. Mencuri itu satu dirugikan, satu dapat sesuatu, kan gitu. Dosa mencuri itu begitu. Tapi yang namanya dosa zina itu kaitannya masih dengan hati, perasaan kena, siapa yang dia khianati, gitu ya. Kemudian kena lagi nanti kalau ternyata perzinahan itu menghasilkan kehamilan dan lain sebagainya. Dampak sosialnya kemana? Maka agama ini menutup pintu-pintu perzinahan dengan sangat ketat. Jangan sampai terjadi. Laki-laki menundukkan pandangan wajib, ibu-ibu juga tetap menundukkan pandangan wajib, gitu ya. Kemudian menutup aurat dengan sempurna, tidak berduaan yang bisa menjatuhkan diri dalam bahaya, gitu ya. Subhanallah. Kadang-kadang zina itu membutakan. Selingkuh itu membutakan. Kadang-kadang kebutuhan jiwa kita ini yang kemudian harus dicukupkan dengan pasangan-pasangan halal, di-manage demikian rupa. Dulu ketika masih kecil kan gitu ya, Putri Diana satu sisi, ada Pangeran Charles, ada Camilla Parker Bowles gitu ya. Saya tuh garuk-garuk kepala, lagu ini wah dulu kok milih si Basiba. Iya kan? Kok istrinya cantiknya kayak begitu loh. Lah kok Pangeran Charles itu milih siapa ya? Wes kurung-kurung gitu. Ternyata bahwa ada keadaan di mana yang cantik fisiknya gitu ya, belum tentu selalu menarik bagi hati seseorang. Ternyata yang bisa mendengarkan keluh kesah, yang lebih bisa memahami, yang lebih bisa ngertiin gitu ya, itu yang secara fisik kalah. Maka jangan mengira godaan zina itu hanya datang dari paras muka, dari wajah, dari tubuh yang kekar ataupun siripal, enggak gitu ya. Pintu zina itu dari begitu banyak jalur. Makanya ini nilai selanjutnya yang harus ditegakkan. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanah dan juga janji-janjinya. Karena kita ini dibebaskan dari sifat kemunafikan,
Orang munafik itu kalau sholat, kamu kusala, sholatnya pasti malas-malasan. Karena sholatnya malas-malasan, mereka pasti akan kejangkit penyakit soal janji dan soal amanah. Mereka itu idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang namanya munafik itu cirinya aslinya kalau berbicara dusta, kalau berjanji mengingkari, kalau diberi amanah khianat. Maka cara kita selamat dari sifat kemunafikan ini ternyata adalah sholat, menegakkan nilai sholat. Maka dia akan menjadi seorang yang li'amanatihim wa ahdihim ra'ul, pandai memelihara janji dan amanat. Karena sholat itu soal penjagaan, kedisiplinan. Waktunya kita mengutar ditetapkan dengan pasti. Maka latihan disiplin itu lewat sholat. Kalau kemudian kita bisa mengatur disiplin hidup lewat sholat, maka soal janji, soal amanah kita juga akan dimudahkan untuk bisa memenuhi. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, waladzina hum bisyahadatin qa'imun, orang yang senantiasa mampu menegakkan persaksian kepada Allah, gitu ya. Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pengakuannya bahwa tiada ilah selain Dia, Muhammad utusan. Persaksian juga di depan manusia, di pengadilan dia bisa kemudian bersaksi dengan jujur, bersaksi untuk kawannya, adil, tanpa kemudian diselubungi oleh kepentingan. Bersaksi dengan adil, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, bukan mempermainkan persaksiannya, menjualnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Alhamdulillah, ini yang kemudian menjadi misinya orang salat, bisa menegakkan persaksian. Walladzina hum 'ala shalatihim yuhafidun. Dan kemudian terakhir menegakkan nilai-nilai salat itu jelas juga pastinya dengan memelihara salatnya, memelihara syaratnya, memelihara rukunnya, memelihara wajibnya, memelihara sunat-sunat salatnya. Semuanya dijaga, kesuciannya dan seterusnya, waktu-waktunya dan seterusnya sampai terjaga. Betapa pentingnya penegakan nilai salat. Tadi dimulai dengan salat, alladzina hum 'ala shalatihim daimun, ditutup dengan salat, walladzina hum 'ala shalatihim yuhafidun. Kalau sudah dimulai salat, ditutup dengan salat, pada salat adalah amal pertama yang dihisab di akhirat. Maka tempatnya di mana orang yang lulus di dalam salat ini? Ulaika fi jannatin mukramun. Ayat 35 sebagai pungkasannya, mereka itu adalah orang-orang yang berada di dalam surga dalam kedudukan yang dimuliakan sebegitu rupa. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini atas surah Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai 35. Nanti sampai di rumah silakan dibuka kembali, dikaji tafsirnya, dicari-cari makna-maknanya sampai kita menemukan kekuatan untuk menjaga sholat. Dan dari menjaga sholat kita mulai revolusi mental. Kerja Bu. Mudah-mudahan dengan amal saleh ini Allah Subhanahu wa taala hidupkan kelak kita di surganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.